pagi Pak Tino. Aduh, Sehat ya? Sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Gimana tugas mengajar hari ini, Pak? Alhamdulillah lancar. Saya sengaja datang ke Bapak ini mau ngobrol-ngobrol ini, Pak. Iya, Pak. Ngobrol pakai apa gitu, Pak? Saya tuh bingung, Pak. Ada satu siswa itu dia kayaknya merasa kesulitan gitu untuk mengerjakan tugas-tugas. Ini yang khusus ini khusus tugas rumah, PR kalau bahasa dulu. Nah, kalau yang lainnya itu rajin dia ngumpul, tapi dia itu berapa kali tidak pernah ngumpul. Ada berapa orang itu, Pak? Satu orang ya, Pak. Satu orang ya. Dari total 31 ya? 31 Ya, sudah ada satu orang. Selain itu ada lagi kira-kira yang menjadi keresahan Bapak? Ya, saya bingung saja kenapa dia kok tidak sampai mau mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Sudah saya panggil, saya sampaikan, saya nanyakan pada anak tersebut kenapa sampai tidak mengerjakan tugas rumah gitu. Dia menyampaikan alasannya macam-macam, malas lah Pak, itu alasannya disampaikan ke saya. Malas, kemudian lupa, kemudian kenapa saya tanya balik, kenapa lupa? Saya bantu orang tua, itu yang membuat saya sedikit dilema Pak, kalau mau memberikan tekanan agar dia mau mengerjakan tugas rumah. Nah, itu saya ya ingin berbagi, ingin curhat dengan Pak Tino. Iya, ya. Dari hitungan Pak Iful sekarang ada berapa tugas yang sudah Bapak kasih? Ada 4 pekerjaan rumah. Itu berapa yang sudah dia kerjakan, Pak? Itu 1 saja. Berarti dia belum menyelesaikan 3 ya, Pak? Jadi kami juga ada kesepakatan 1 bulan hanya pekerjaan rumah itu cuma 2. Jadi sudah jalan 2 bulan, ada tugas rumah itu 4, tapi sudah dikerjakan 3. Kalau kehadiran di kelas siswa ini bagaimana, Pak? Dia selalu hadir. Selalu hadir ya, cuman kalau ada tugas dia belum bisa mengerjakan. Tidak mengerjakan. Khususnya tugas pekerjaan rumah, Pak. Pekerjaan rumah. Iya. Tapi kalau pekerjaan harian di dalam ruangan berarti dia mengerjakan. Kalau nilainya sendiri siswa ini gimana, Pak? Cukup pintar. Ya. Berarti memang untuk tugas rumah dia lebih sering tidak mengerjakan gitu ya, Pak? Iya, betul, tugas rumah khususnya. Adakah siswa lain yang melakukan hal yang sama, Pak, atau cuma satu anak ini saja? Anak ini aja, namanya Iswandi ya. Oh, Iswandi ya. 12 IPS ya ini ya? Iya, betul. Nah, saya itu bingung, Pak. Pernah juga saya nanyakan, kemudian mencari solusi berdasarkan keinginannya. Saya juga menyampaikan ke dia bahwa tugas pekerjaan rumah tidak banyak, 1 bulan hanya 2. Itu berdasarkan kesepakatan bersama dalam suatu kelas itu. Dan dia juga waktu membuat kesepakatan itu juga ada di dalam kelas itu. Nah, ya waktu saya ceritakan tentang kesepakatan itu ya dia senyum-senyum saja istilahnya, Pak. Ya, mungkin merasa bersalah atau bagaimana, tapi saya nanyakan lagi maunya bagaimana gitu supaya tugas itu bisa terselesaikan. Dia juga bingung. Karena tugas itu juga bagian dari penilaian kan, Pak ya? Iya, benar. Beberapa hal yang sudah Pak Iful, selain tadi Pak Iful sudah memanggil, menanyakan kesepakatan kelas, apalagi yang sudah Pak Iful lakukan terhadap anak tersebut? Untuk wali kelasnya juga sudah saya sampaikan ke wali kelasnya bahwa anak ini sulit dalam mengerjakan tugas rumah. Pekerjaan di sekolah ya lancar saja, sesuai dengan jamnya, kumpul ya, seperti itu. Dan hasilnya juga cukup bagus. Saya mau mencoba memberikan perhatian khusus ke dia, memberikan dengan cara menanyakan apa sih maunya itu, apakah tugasnya mau bentuk lain atau yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, cuma esensinya sama.
Berarti kalau boleh saya konfirmasi, berarti keinginan Bapak sekarang adalah bagaimana si anak ini bisa mengerjakan tugas sesuai tenggat waktu yang diberikan gitu ya Pak? Iya benar Pak, benar Pak Tino. Berarti tujuan kita hari ini kita akan mencari tahu bagaimana sih cara agar si anak tersebut bisa mengerjakan tugas seperti yang Bapak mau. Benar Pak Tino. Baik. Ya. Menurut Pak Ipul, kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan agar tujuan tadi bisa tercapai? Nah itu tadi Pak Tino, saya mencoba nanti mungkin kasih habis ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Tino, mungkin udah dapat pencerahan saya. Nanti saya panggil gitu, sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan. Saya tanyakan kembali kemauan belajarnya, semangat belajarnya, etikanya sebagai siswa bagaimana agar dia fokus untuk apa namanya, untuk mau mengerjakan pekerjaan rumah. Seharusnya pekerjaan rumah itu tidak begitu berat karena yang lainnya juga bisa. Nah itu aja. Cuma belum ketemu masalahnya ya. Selain tadi Pak Ipul akan memanggil anak tersebut, menanyakan komitmennya, ada lagi Pak yang mungkin akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Ya nanti mungkin coba saya ubah bentuk tugasnya itu Pak. Mungkin yang selama ini mungkin dia membuat sesuatu berdasarkan sesuai dengan materi, mungkin dia tidak akan berbuat sesuatu produk, tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu, seperti itu. Langsung ke, artinya saya mencoba mengubah bentuk pekerjaan rumah itu yang mungkin lebih sederhana tapi nilainya sama gitu, mungkin yang bisa dia lakukan. Baik, saya coba kembali menegaskan apa yang akan Bapak lakukan. Pertama tadi Bapak akan memanggil anak tersebut, menanyakan komitmennya dan lain sebagainya. Kemudian nanti Bapak juga akan merubah bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh anak tersebut. Itu rencana Pak. Ada lagi Pak selain kedua hal tersebut? Sementara itu dulu kan. Saya panggil, saya tanya, kemudian nanti saya coba tawarin bentuk tugas yang baru, mudah-mudahan dia mau menerimanya dan bisa mengerjakannya gitu. Ya, mudah-mudahan dengan penyesuaian dengan apa yang Pak Ipul lakukan, si anak ini juga bisa terlibat aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam mengerjakan tugas itu ya Pak. Ya, benar. Baik. Rencana ini kira-kira kapan Bapak, terutama Bapak akan nanti kan yang pertama tadi akan memanggil si anak. Kira-kira kapan akan Bapak panggil anak tersebut? Besok itu setelah jam istirahat itu ada jam mata pelajaran saya, mungkin setelah saya masuk, nanti setelah selesai pembelajaran mungkin saya minta untuk menghadap saya akan konfirmasi tentang hal tersebut. Seperti itu. Selain itu juga saya nanti minta tolong sama wali kelasnya, karena wali kelas kan orang tuanya ya di sekolah, untuk membantu saya juga untuk mengawasi atau memberikan semangat khususnya pada Iswandi tadi untuk giat belajar dan mau mengerjakan tugas rumah itu. Berarti ada orang yang akan Bapak minta bantuan termasuk wali kelas. Selain wali kelas siapa lagi Pak? Wali kelas aja khususnya Pak. Wali kelas aja. Belum sampai ke guru BK ya Pak berarti ya? Ya. Nanti kalau wali kelasnya juga mengatakan ke saya suruh dipakar ke BK, mungkin ya saya mungkin melibatkan guru BK. Kan prosedurnya seperti itu biasanya Pak. Ya. Berarti akan ada dua orang yang nanti akan Bapak minta tolong agar tujuan Bapak tadi bisa tercapai ya. Yang pertama wali kelas, kemudian ya guru BK. Rencananya guru BK. Baik. Kalau untuk yang rencana aksi yang kedua tadi Pak, Bapak nanti akan merubah bentuk tugas yang akan dikerjakan oleh si anak ini, kira-kira kapan akan Bapak lakukan? Kan besok setelah jam pelajaran saya panggil, lalu saya tawarkan ke dia bentuk tugas yang baru, bentuknya yang baru, tapi tugas materinya yang sama, seperti itu. Nanti besok mungkin Pak rencananya saya lakukan itu. Baik Pak Ipul, berarti besok Bapak panggil, kemudian nanti juga besok juga Pak Ipul akan mendiskusikan bentuk tugas yang kepada si anak tersebut ya. Baik, luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Ipul. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mencerdaskan anak bangsa ya Pak. Iya benar, saya setuju loh Pak. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Ipul lakukan bisa sekali lagi bisa
bermanfaat buat si anak. Karena tujuan kita mengajar itu kan katanya kita berfokus kepada anak, dan yang Pak Ipul lakukan sudah menunjukkan bahwa Pak Ipul memang berfokus pada anak. Benar. Baik, apakah setelah rencana itu Bapak lakukan, adakah ingin Bapak berdiskusi lagi setelah itu? Kalau itu sudah ketemu, besok saya sampaikan, mungkin saya beri rentang waktu untuk mengerjakan. Saya lihat hasilnya dulu Pak. Kalau memang dia ada perubahan, ya akan saya lanjutkan bentuk tugas seperti itu, dan lebih saya variasikan lagi bentuk tugasnya agar dia tetap semangat. Nah, kalau memang tidak ada perubahan, mungkin akan saya serahkan ke wali kelas anak tersebut, nanti biar informasi ini sampai ke sekolah ya, untuk mengambil tindakan. Saya penasaran juga ini hasilnya nanti bagaimana Pak? Ya mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan. Kapan kira-kira Pak Ipul boleh cerita ke saya lagi sebagai hasil dari apa yang Pak Ipul lakukan? Rencananya kan saya mungkin sewaktu 1 minggu Pak ya, setelah pertemuan besok itu 1 minggu untuk mengerjakan tugas-tugas yang selama ini dia tidak kerjakan. Nah, nanti setelah itu kita ngobrol lagi Pak. Berarti minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak? Iya. Terima kasih banyak Pak Ipul. Sama-sama. Saya malah yang terima kasih karena sudah mau mendengarkan curhatan saya, kalau bahasa kerennya sekarang curhatan. Betul. Sehingga saya jadi terbuka untuk lebih semangat untuk cari solusinya. Baik, ada yang ingin Pak Ipul sampaikan lagi, mungkin kesimpulan atau apa yang ingin Pak Ipul sampaikan? Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Tino sudah meluangkan waktu buat saya untuk menyampaikan keluh kesah ya, berbagi masalah, dan terima kasih juga dengan ngobrol dengan Pak Tino saya jadi terbuka untuk tetap semangat sebagai seorang pendidik. Memang berat sih kalau namanya mendidik itu berat. Kalau hanya sekedar mengajar, mungkin Pak Tino juga tahu, mengajar kan menyampaikan materi, tapi mendidik mengubah karakter anak jadi lebih baik itu seperti ya agak berat ya. Dan saya terbuka wawasan setelah ngobrol dengan Pak Tino. Terima kasih Pak. Karena memang saya yakin berat itu tadi kalau memang kita lakukan dengan sebaik mungkin akan terasa ringan ya Pak. Yeah. Apalagi melihat bersama kan ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Ipul. Sama-sama. Semoga si anak tersebut kembali bisa mengerjakan tugas seperti yang sama-sama kita ingin. Terima kasih Pak. Saya permisi ya. Ya. Sampai nanti kalau memang ada perubahan nanti saya akan ngobrol dengan Pak Tino. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak.